Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Sakti Syahputra, channel YouTube Sakti Nabil. Jangan lupa subscribe channel YouTube Sakti Nabil untuk kebermanfaatan yang lebih luas lagi ke depannya. Pada hari ini, saya ingin bercerita atau membahas tentang pulang kampung. Kenapa pulang kampung? Ada apa dengan pulang kampung? Ya, alhamdulillah tahun 2022 ini tren COVID-19 sudah menurun dan banyak masyarakat Indonesia yang sudah bisa untuk pulang kampung. Pulang kampung merupakan bukan hanya peristiwa perjalanan biasa, namun juga peristiwa perjalanan spiritual. Pulang ke kampung halaman. Setelah 2 tahun kita dilarang pemerintah untuk melaksanakan pulang kampung untuk mencegah penyebar luasan virus COVID-19. Di tahun ini adalah kabar bahagia, kabar gembira khususnya buat rakyat Indonesia yang sudah melihat tren COVID-19 sudah menurun dan bisa pulang kampung halaman. Pulang ke kampung halaman bukanlah peristiwa perjalanan biasa, tapi peristiwa perjalanan luar biasa, perjalanan spiritual, bagaimana keluarga pulang ke kampung halamannya untuk menengok, bertemu, bersilaturahim dengan ayah ibunya, untuk ziarah ke kakek neneknya, untuk ziarah ke ayah ibunya. Persiapan pulang kampung pun juga begitu luar biasa. Kita mempersiapkannya, bahkan kita sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita sudah memikirkan bagaimana kita pulang kampung, mudik dengan apa yang harus disiapkan, dengan kendaraan apa, apakah menggunakan mobil pribadi, apakah menyewa mobil, apakah naik kereta, apakah naik bis umum, apakah naik pesawat, dan lain-lain. Begitu tertata, begitu matangnya kita mempersiapkan pulang kampung. Dan di bulan Ramadan untuk yang bekerja itu biasa mendapatkan ada namanya tunjangan hari raya atau THR. Ini pun juga umum kita gunakan untuk melaksanakan pulang kampung, bertemu dengan keluarga, bersilaturahim, merayakan hari kemenangan, hari Idul Fitri. Kita betul-betul dengan matang mempersiapkan itu dari sebelum Ramadan itu datang. Pada saat Ramadan hadir, sambil melaksanakan ibadah Ramadan, kita mempersiapkan bulan pulang kampung ini dengan begitu matang. Apa saja bekal yang dibawa, siapa saja yang ikut, kemudian kalau kita mempersiapkan angpau buat anak-anak, itu juga dipersiapkan, naik apa saja, berangkat jam berapa, pulang jam berapa, hari apa, tanggal berapa, itu betul-betul matang kita persiapkan. Bahkan kita memantau begitu bagaimana kondisi jalan, kondisi lalu lintas, apakah macet atau bagaimana. Benar-benar kita persiapkan, kita matangkan dengan luar biasa. Dan terbukti kita menyaksikan di media massa, di pemberitaan televisi, radio, dan portal berita online, peristiwa pulang kampung hari ini, mudik tahun ini, begitu besar antusias masyarakat Indonesia yang melaksanakan ini, baik yang persiapan yang matang sekali dari sebelum Ramadan maupun yang mendadak pulang kampung karena memang baru last minute bisa. Karena banyak sekali faktor ketika mendadak ternyata baru dapat cuti atau mau lebaran di tempat kotanya dulu baru pulang kampung setelah Idul Fitri, ada yang sebelum. Dan persiapan pulang pun juga tidak selesai hanya di pulang kampung. Kemudian dia balik lagi arus balik pada saat libur Idul Fitri itu sudah selesai. Begitu indah, begitu matang, begitu baik bekal yang disiapkan, persiapan yang dilakukan untuk menghadapi peristiwa yang sangat indah buat keluarga kita, yaitu peristiwa pulang kampung. Baik yang dekat maupun yang jauh sekalipun. Macet berjam-jam, kita sabar melewatinya. Begitu indah kita pulang ke kampung ketika kita mempersiapkannya dengan baik, mudik dengan baik. Begitu matang. Ini bisa menjadi renungan buat diri saya pada umumnya yang berbicara dan kita semua saat ini yang mendengarkan bahwa
kita pun memang sebaiknya juga mempersiapkan pulang kampung kita nanti ke tempat pembistirahat terakhir kita, ke akhirat, pulang kampung ke akhirat. Karena kita semua, setiap manusia pasti akan merasakan mati. Maka kita pada saat nanti akan pulang ke kampung akhirat yang tidak tahu tanggalnya, tidak tahu waktunya, tidak tahu kapan akan terjadi, maka kita juga tidak harus kalah persiapannya, pembekalannya, karena ini tidak tahu kapan akan terjadi. Jadi renungan buat saya dan teman-teman yang melihat ini, mari kita persiapkan pulang kampung kita, pulang ke kampung akhirat kita dengan bekal yang cukup, bekal amal soleh, bekal ilmu, bekal ketakwaan, bekal ibadah. Semoga kita juga siap untuk suatu hari nanti pulang ke kampung akhirat. Karena setiap yang berjiwa, setiap yang manusia yang berjiwa, pasti akan merasakan mati. Ayo kita siapkan bekal yang baik, bekal yang lengkap, bekal yang semangat, untuk nanti kita juga pulang ke kampung akhirat. Itu saja dari saya. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata sakti yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.